di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Buat saya sebagai pedagang, politik itu tidak terlalu serius ya. Yang serius bagi saya adalah ekonomi. Tapi saya ingin mengomentari pernyataan Luhut ya. Luhut bilang ucapan AHY, ketua umum Partai Demokrat, yang mengatakan pemerintah itu berusaha menjegal atau Jokowi menjegal Anies ya, supaya nggak jadi calon presiden. Ucapan AHY itu, kata Luhut, itu ucapan kampungan, nggak mungkin katanya Jokowi itu menjegal Anies Baswedan. Ya, tapi kita sudah tahu bersama kan, usaha-usaha untuk menjegal Anies Baswedan itu memang dilakukan oleh istana ya, pihak istana. Ya tentu semuanya sepengetahuan Pak Jokowi lah ya. Contoh, waktu Partai Demokrat itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tanggal 2 Maret kalau tidak salah, 2023. Sehari setelah itu Muldoko mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya, soal keabsahan pengurus Partai Demokrat. Ya pokoknya dia ingin, kata AHY, itu adalah pengajuan PK itu usaha untuk mengambil alih kepemimpinan pengurus Demokrat dari AHY ke Muldoko. Kan gitu ya. Kalau Muldoko nanti disahkan atau diputuskan itu sah, PK itu diterima, berarti kepemimpinan AHY itu beralih ke Muldoko, dan itu berarti Anies Baswedan itu tidak berhak atau tidak bisa menjadi calon presiden karena kursinya kurang dari persyaratan 20% ya. Karena Nasdem kan kursinya 59 kursi, ya kan? Kemudian Demokrat 54 kursi, PKS 50, dijumlah total 163 kursi ya. Itu kan melampaui ambang batas yang 20% kursi di parlemen. 20% itu berarti 115 ya. 115. Lah kalau kemudian Demokratnya itu diambil oleh Muldoko lewat PK tadi, peninjauan kembali secara hukum tadi,
Itu berarti Anies kurang kursinya. 59 ditambah 50. Ya. Nasdem 59. PKS 50, jadi 109. Kurang berapa kursi sampai mencapai 115, berarti gagal menjadi calon presiden. Kan jelas itu. Dalam perspektif AHY, ada usaha yang nyata untuk menghalang-halangi Anies Baswedan jadi calon presiden, ya kan? Karena persyaratannya kurang kalau berhasil ya, si Muldoko itu mengambil alih lewat PK tadi. Jadi betul dari perspektif itu ada usaha untuk menggagalkan Anies Baswedan. Tapi kata Luhut, Jokowi itu nggak campur tangan soal usaha-usaha Muldoko mengambil kepemimpinan Demokrat dari AHY. Nggak campur tangan. Jadi pernyataan siapa itu, AHY itu kampungan itu. Pak Jokowi saya tahu katanya, saya perwira, nggak mungkin Pak Jokowi melakukan seperti itu, kata Luhut. Iyalah dia akan membela Jokowi sebagai atasannya, apalagi anaknya Jokowi itu dan Luhut punya perusahaan bareng, gitu, punya perusahaan bersama, ya, dengan Kaisang apa dengan Gibran. Tentu dia akan membela, ya, karena relasi bisnisnya itu kan. Apalagi dia di mata Pak Jokowi, Luhut adalah orang yang paling dipercaya dari seluruh menteri di kabinet. Jabatannya itu kalau nggak salah sampai 27 gitu. Selain Menko Marves ya. Jadi ucapan Luhut memang boleh kita nggak percayai ya. Dan memang mulutnya Luhut itu agak sukar dipercaya sejak ada big data yang bohong itu. Nggak mau buka maksudnya. Big datanya dia bilang percakapan di Twitter itu ada 110 juta percakapan tentang 3 periode lalu lintas percakapan itu. Terus dibantah sama orang yang ahli komunikasi, ya kan? Twitter, pengguna Twitternya cuma 18 juta katanya. 18 juta dari 18 juta percakapan tentang periode 3 periode kekuasaan 3 periode yang diperpanjang itu hanya 11.000 paling banyak. Percakapan tentang 3 periode di Twitter itu 11.000. Dari 11.000 itu 80% itu sebagian besar menolak ya Jokowi untuk jadi presiden periode ketiga. Terus waktu ditantang Luhut, coba dibuka datanya, katanya punya big data. Ada lalu lintas percakapan sampai 110 juta. Nggak berani buka, emang bohong dia. Sekarang dia menyerang AHY bahwa nggak betul Jokowi itu menjegal Anies jadi calon presiden. Lah, banyak indikasinya. Ya, Pak Jokowi kan juga bukan orang bodoh. Nggak mungkin saya akan menjegal Anies, kan nggak begitu. Kan kita lihat indikasinya. Formula E dibanding Mandalika yang dikucurkan dana dari BUMN iklan. Formula E yang diurus sama Anies di DKI. Perlombaan mobil listrik Formula E itu nggak dapat sokongan iklan biaya dari BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir. Itu indikasi. Kemudian yang terakhir rumput JIS, rumput Jakarta International Stadium. Terus ada usaha cawe-cawe untuk menjadi siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Apakah Ganjar, apa Prabowo. Tapi kan nggak pernah dia menyokong Anies Baswedan. Dia hanya menginginkan yang jadi presiden setelah Jokowi adalah hanya 2, antara Ganjar dan siapa? Dan Prabowo. Itu menunjukkan posisi politik Pak Jokowi itu bisa disimpulkan secara jelas dan terang ya, bahwa Pak Jokowi itu tidak mau ya, Anies Baswedan berhasil jadi calon presiden. Meskipun Mahfud bilang ke Denny Indrayana, coba diusahakan itu katanya, jangan sampai gagal Anies jadi calon presiden. Lah Mahfud lagi bisa dipercaya ya. Mahfud, Luhut sama Pak Jokowi itu satu tipe.
Kalau Mahfud itu memang suka berdiri di dua kaki ya, susah dipercaya dia. Di kalangan NU aja dia nggak dipercaya. Buktinya tadinya mau jadi calon presiden, kata menurut Romahur Muzi, Mahfud itu menurut PBNU sampai sekarang tidak diakui sebagai orang NU. Jadi kalau dia jadi calon presiden mendampingi Pak Jokowi periode 2, dia tidak bisa dikatakan mewakili Nahdlatul Ulama karena PBNU tidak pernah mengakui Mahfud sebagai orang NU. Jadi di kalangan NU sendiri Mahfud itu nggak dipercaya, ya kan? Apalagi dia sebenarnya sebagai seorang eksponen Kahmi, Korps HMI, kan dia orang Kahmi itu pengurus Kahmi atau penasihat saya nggak tahu. Sebagai orang Korps alumni himpunan mahasiswa Islam, Mahfud sebagai eksponen Islam justru membubarkan ya Front Pembela Islam sebagai ormas Islam. Itu kan aneh ini. Siapa yang aneh? Yaitu Mahfud MD. Jadi Mahfud yang mendorong Denny Indrayana supaya kalau bisa jangan sampai gagal Anies Baswedan jadi calon presiden. Pesannya Mahfud ke Denny Indrayana itu sih basa-basi politik aja supaya bisa dikutip oleh media massa bahwa dia sangat concern pada demokrasi. Bagaimana concern orang FPI aja dia bubarin. Jadi Mahfud Luhut terus Pak Jokowi itu satu tipe. Ya sudah, simpulkan sendiri ya. Jadi kita lihat perkembangan terakhir ketika relawan Anies itu makin menguat ya. Dukungan apalagi kita lihat pidato Anies di apel siaga perubahan kemarin itu sangat menggetarkan ya. Ada kepasrahan total untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini, diserahkan kepada Allah persoalan yang besar ini. Jadi dia betul-betul bukan orang yang sombong, bisa menyelesaikan dengan otoritasnya sebagai presiden RI, tapi dia masih minta bantuan kepada Allah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk seluruh masyarakat Indonesia kalau dia memiliki diamanahi kekuasaan sebagai RI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linurija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihadis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'abal labithina fiha aqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'inaban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.